Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, khususnya siswa kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik tentunya. Anak-anakku yang Bapak banggakan tentunya, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran daring pada kesempatan kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian tentunya. Anak-anakku, pada pembelajaran daring pertama sudah Bapak sampaikan berkaitan dengan struktur teks pidato persuasif. Pada pembelajaran daring yang kedua sudah Bapak sampaikan juga berkaitan dengan aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, pada pertemuan kali ini akan Bapak sampaikan berkaitan dengan bagaimana menyusun teks pidato persuasif. Sebelum Bapak menyampaikan materi tentang bagaimana menyusun teks pidato persuasif, apakah kalian masih ingat? Pidato persuasif itu pidato yang bagaimana, toh? Ya, pidato persuasif di sini merupakan salah satu jenis pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian audiennya, mempengaruhi serta sifatnya mengajak atau membujuk para pendengar supaya mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ini untuk pidato persuasif. Secara umum, pidato di sini merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan orang banyak atau di depan khalayak untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan informasi ya secara lisan tentunya. Dalam menyusun teks pidato atau dalam konteks kali ini teks pidato persuasif, ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mengumpulkan bahan, yang keempat membuat kerangka, yang kelima mengembangkan kerangka, dan yang terakhir yaitu menyunting. Kita bahas langkah demi langkah dalam menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tema itu apa toh? Tema di sini merupakan persoalan utama yang ingin disampaikan dalam pidato, atau istilah lainnya ide pokoknya. Ide pokok yang ingin kita sampaikan terhadap audien itu apa? Nah, contoh pada masa sekarang, karena sekarang kita masih di masa pandemi yang belum berakhir begitu, untuk tema yang tepat barangkali diantaranya ini salah satu contoh saja, yaitu cegah COVID dengan 5M dan 1D. Nah, ini bisa dijadikan sebagai salah satu tema ya, atau persoalan utama yang ingin kita sampaikan dalam pidato. Persoalannya apa? Itu tadi, mencegah COVID dengan 5M dan 1D. Nah, ya, 5M dan 1D ini diharapkan nanti bisa menjadi solusi dalam mengantisipasi penularan COVID-19. Nah, ini jadi sudah dibatasi apa yang akan kita sampaikan terhadap audien, yaitu berkaitan dengan 5M 1D untuk mencegah penularan COVID-19. Setelah tema ditentukan, dilanjutkan langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan pidato. Tujuannya itu apa? Ya, jadi tujuan pidato di sini merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam pidato. Ya, apa yang kita harapkan
setelah kita menyampaikan orasi kita atau pidato kita terhadap audiens. Nah, ini tujuannya, tujuan pidato. Kalau dikaitkan dengan tema tadi, cegah COVID dengan 5M+1D, tentunya tujuan pidato kita yaitu agar pendengar atau audiens sungguh-sungguh mau menerapkan 5M+1D sebagai upaya dalam mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, ini tepat sekali dijadikan sebagai tema dalam pidato persuasif. Jadi pidato persuasif tadi di awal sudah Bapak sampaikan, merupakan pidato yang sifatnya mengajak atau membujuk para pendengar supaya mereka yakin terhadap apa yang kita sampaikan dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan tadi. Begitu. Itu untuk langkah yang kedua. Kita lanjutkan langkah yang ketiga setelah tema kita tentukan. Yang kedua, tujuannya juga sudah kita tentukan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Jadi bahan-bahan yang berkaitan dengan tema yang akan kita sampaikan, kita kumpulkan. Jadi bahan di sini sebagai referensi atau sebagai sumber apa yang akan kita sampaikan supaya kita lebih memiliki pengetahuan, wawasan begitu, sehingga ketika kita menyampaikan pidatonya akan lebih mengena tentunya. Ini bisa bentuknya buku, majalah, atau mungkin surat kabar, atau mungkin kita bisa browsing begitu ya. Karena sekarang musimnya begitu ya, atau sesuatu yang sudah tidak asing lagi, siswa-siswi browsing di mbah Google begitu ya, melalui internet. Di internet itu segala ada, ya tinggal kita ketik, enter, keluar informasinya. Nah, kita kumpulkan bahan-bahan. Nah, tadi seumpama temanya adalah 5M+1H, tinggal kita cari saja yang berkaitan dengan 5M+1H yang kaitannya dengan COVID-19 begitu. 5M+1H itu apa? Lah di sana dicari referensinya, bahan-bahannya dikumpulkan. Nah, setelah kita mengumpulkan bahan-bahannya, ya tentunya tidak sekedar dikumpulkan saja, tetapi bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan, kita pelajari, kita baca, kita pahami untuk sumber dalam pidato kita yang akan kita sampaikan terhadap pendengar atau audiensnya. Kita lanjutkan pada langkah yang keempat, yaitu membuat kerangka pidato. Jadi kerangkanya kita buat terlebih dahulu. Jadi kerangka di sini istilah lainnya adalah outline atau garis besar pidatonya. Ya, garis besar yang akan kita sampaikan kita buat terlebih dahulu. Nah, ini contohnya seumpama berangkat dari tema tadi yang sudah kita tentukan, yaitu cegah COVID dengan 5M+1D. Nanti bisa kita munculkan judul pidatonya dengan lawan COVID dengan 5M+1D. Nah, ini lebih menarik ya, dilihat dari susunan kalimatnya, lebih menarik, singkat juga begitu ya. Nah, seumpama tadi judulnya tentang lawan COVID dengan 5M+1D, nanti kerangkanya intinya kan di sini di dalamnya nanti akan menguraikan tentang 5M+1D-nya untuk melawan COVID begitu. Jadi garis besarnya 5M+1D-nya saja kita uraikan. Ya, 5M+1D. M yang pertama mencuci tangan. M yang kedua menggunakan masker. M yang ketiga menjaga jarak. M yang keempat menjauhi kerumunan. M yang kelima mengurangi mobilitas. Dan 1D. D-nya di sini berdoa. Nah, ini untuk outline-nya atau kerangka pidatonya. Nanti dalam pidatonya tinggal kerangkanya ini dikembangkan begitu. Dikembangkan, ya tentunya nanti kalau sudah dikembangkan ya jadilah sebuah teks pidato gitu.
Jadi langkah menyusun teks pidato persuasif yang keempat, membuat kerangka atau garis besar pidato yang akan kita sampaikan terhadap audiennya. Nah, ini contohnya saja, ini kerangka dari pidato yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, langkah yang kelima, mengembangkan kerangka. Jadi dari kerangka tadi, nah ini kerangka ini yang sudah dibuat, ya, tinggal dikembangkan, mencuci tangan dikembangkan, menggunakan masker dikembangkan, menjaga jarak dikembangkan, menjauhi kerumunan sampai berdoa dikembangkan, begitu. Nah, ini Pak Guru contohkan dari kerangka yang pertama, mencuci tangan. Kita kembangkan di sini, ya. M yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat yang pertama sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Jadi ini penjabaran dari mencuci tangan yang merupakan M pertama dari 5M plus 1D-nya tadi. Jadi kita kembangkan. Ini bisa dikembangkan lagi ya, berkaitan dengan mencuci tangan. Nanti menggunakan masker juga dikembangkan lagi ya. Dan sampai yang terakhir, sampai 1D. 1D-nya itu doa. Ya, doanya juga dikembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Ya, boleh 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Ya, semampu kita mengembangkan kerangkanya. Langkah yang terakhir yaitu menyunting. Setelah kerangkanya dikembangkan, tinggal menyunting. Menyunting itu apa toh? Menyunting di sini merupakan sebuah kegiatan untuk memperbaiki atau mengoreksi apabila ada kesalahan penulisan. Biasanya ini kaitannya dengan editing penulisan ya. Kalau ada salah kata, terus juga susunan kalimatnya kurang tepat, nah itu disunting atau dibetulkan, dikoreksi sehingga menjadi teks pidato yang baik tentunya. Itu untuk langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif. Nah, nanti kalau sudah kerangkanya dikembangkan tadi, ya, dikembangkan terus disunting, jadilah sebuah teks pidato persuasif yang baik tentunya. Ya, sekali lagi, untuk menyusun teks pidato persuasif, di sini ada 6 langkah. Yang pertama, menentukan tema, menentukan tujuan, mengumpulkan bahan, membuat kerangka, mengembangkan kerangka, dan yang terakhir, menyunting. Nah, ini kemarin tugas luring kalian yaitu membuat atau menyusun teks pidato. Boleh pidato persuasif, boleh juga pidato yang lain. Yang penting kalian menyusun teks pidato dengan tema yang sudah Pak Guru tentukan. Kalau tidak salah kemarin kaitannya dengan COVID juga begitu ya. Jadi harapannya semuanya besok pas sesuai dengan jadwal pengumpulan, semuanya sudah bisa mengumpulkan tugas luring kalian yang sangat sederhana begitu ya, karena hanya menyusun teks pidato saja begitu. Barangkali pertemuan kali ini Bapak akhiri sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa nanti melalui WA saja ya, bisa sila kalian japri ke Pak Guru, tanyakan berkaitan dengan penyusunan teks pidato persuasif. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri.
dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.